A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya. Saya akan melanjutkan lagi teori-teori tentang pengapian. Karena pengapian ya sangat penting, bukan artinya yang lain tidak penting. Pengalaman saya dari dulu tahun 80 sampai sekarang, yang banyak masalah itu di mobil, terutama trouble atau mogok, terbanyak 95% itu 90% itu dari sistem pengapian. Apa itu kabelnya, apa itu sistemnya. Jadi saya mendahulukan dari sistem pengapian dulu. Kalau soal mekanik itu mah gampang ya. Ya harus, kalau belajar yang abstrak, yang tidak kelihatan, apalagi yang kelihatan, lebih mudah. Salah satunya yang abstrak, tidak kelihatan, yaitulah sistem kelistrikan. Di mana kelistrikan ini meliputi salah satunya sistem pengapian. Nah, sebelum ke berikutnya, saya memperkenalkan dulu ini mobil ini. Walaupun mobil tua, tapi teknologinya teknologi Mercy. Bukan mesinnya ya Mercy, tapi teknologinya menggunakan Mercy. Tapi tidak sepenuhnya, hanya sebagian. Hanya dari konversi energi dan kelistrikan. Baiklah, ya. Saudara-saudara, saya akan melanjutkan lagi tentang sistem pengapian. Dari kalian harus punya nih tes lamp, ampometer, itu dikelistrikan selain kunci-kunci. Ya, saya akan menguraikan proses produksinya, proses terjadinya tegangan tinggi di sekunder coil. Baik, kita ke sini aja. Di sini ada dua kumparan primer dan kumparan sekunder. Anda lihat gambar ini, skema ini. Ini ignition coil ya. Di mana ignition coil ini merubah tegangan rendah menjadi tegangan tinggi. Tegangan baterai dirubah menjadi tegangan tinggi di sekunder. Ya, perhatikan nih bagaimana proses terjadinya tegangan tinggi. Ini ada kumparan primer, tidak ada dua kumparan sekunder ya. Dan ditambah lagi dengan wiring. Ini konsep dasar sangat mendasar. Dulunya ya seperti ini. Awal mulanya pengembangan sekarang ya itu ini awal mulanya. Baik ya, ada baterai nih ground, ini spring, ini kunci kontak, ini resistor yang kemarin berbicara tentang resistor, kemudian kumparan primer, kumparan sekunder ya. Ya, kita mulai ini. Pak, ini kunci kontak baterai fuse. Pada saat kunci kontak on, kemudian arus ini mau tidak mau akan mengalir ke terminal B. Ke terminal B ini. B ya, ke terminal B melalui resistor. Ini yang disebut eksternal resistor. Kemudian mengalir lagi ke terminal positif. Terminal positif, maka arus akan mengalir melalui kumparan primer. Kemudian ke negatif. Negatif ini ke massa. Nah, pada saat ini berhubungan, ini kontak point dulu ya, karena yang berikutnya lebih gampang lagi. Pada saat ini dihubungkan atau platina pada saat menutup,
Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah medan magnet di kumparan primer. Jadi kumparan primer ini akan terjadi medan magnet. Ini garis gaya magnet ya. Besar kecilnya medan magnet di kumparan primer akan mempengaruhi besar kecilnya medan magnet dipengaruhi oleh inti besi. Besarnya medan magnet tergantung besarnya diameter lilitan kawat. Yang berikut, seberapa banyak arus yang mengalir di kumparan primer. Kemudian seberapa besar penampang inti besi di dalam kumparan primer. Berapa banyak, ya, berapa lama ya platina atau kontak poin menutup pada saat itu tuh. Selanjutnya berapa panjang lilitan kumparan primer. Jadi ada 5 unsur pada kumparan primer. Nah, kembali ke sini. Tadi pada saat kunci ketok on, pada saat kunci platina menutup atau kontak pin menutup pada saat karena berputar, ini akan terjadi medan magnet elektromagnet. Ya. Elektromagnet magnet buatan. Nah, pada saat karena berputar, ini terbuka kontak poin. Dia kontak pin ini menutup, membuka, menutup, digerakkan oleh cam. Ya. Ini satu silinder dulu nih. Karena konsepnya sama saja sebetulnya. Pada saat menutup terjadi gelombang elektromagnet di dalam kumparan primer. Pada saat membuka, ini akan terjadi pelepasan medan magnet, akan hilang ya. Melepas, memotong kumparan sekunder. Kumparan sekunder ini. Jadi ya, tadi medan magnet kumparan primer, ini katakan medan magnet ini akan memotong kumparan sekunder. Apa yang terjadi? Akan terjadi GGL, gaya gerak listrik di kumparan sekunder. Nah, yang terjadi gaya gerak listrik yang besar karena kumparan sekunder ini lebih panjang dibandingkan dengan kumparan primer. Nah, disitulah akan terjadi loncatan bunga api ya, disalurkan melalui kabel koil. Jadi loncatan bunga api di sini pada saat membuka. Pada saat bersamaan buka, ini terjadi back elektronifos, gaya balik dari medan magnet kumparan sekunder kumparan primer sebanyak 500 volt. Nah, pada saat bersamaan 500 volt, ini akan terjadi proses pengisian atau discharging, proses pengisian pada muatan di kondensor sebanyak tadi 500 volt. Dari mana ya? Harus itu nantilah, itu belakangan. Nah, pada saat menutup lagi, ini akan melepas muatan ya ke kumparan primer sehingga terjadi proses discharging, pelepas muatan pada kumparan primer lebih besar. Membuka lagi terjadi loncatan bunga api dan seterusnya seperti itu. Pada saat menutup ini kumparan primer akan terjadi elektromagnet. Pada saat membuka ini melepas muatan magnet, memotong kumparan sekunder. Terjadi tegangan tinggi sebanyak habis tergantung, ada 10.000, ada 15.000, ada yang 20.000. Kalau dulu ya pertama sekali Jepang mengeluarkan atau Amerika itu sekitar itu. Di antara 20.000 kilo karena kumparan sekundernya lebih panjang tapi diameternya lebih kecil karena perlu tegangan. Di kumparan sekunder atau di busi itu perlu tegangan dibandingkan dengan arus kecil tapi tegangan tinggi karena perlu loncatan. Sedang di primer ini perlu arus ya. Arus menjadi power resist
pelepasan muatan kondensor. Nah, pada saat demikian, karena ini 200, ada yang 200 volt kemampuannya, ada yang 140. Nah, karena ini proses tadi back elektronipos pada kumparan primer, itu akan ada sisa-sisa yang tidak tersimpan di kondensor, itu akan kembali ke sini mencari celah ya, atau ke kondensor. Ini akan terjadi loncatan bunga api. Jadi dulu ya, sebelum menciptakan pick up coil atau CDA, ini akan terjadi loncatan bunga api terus, akan kotor terus dulu ya. Makanya sekarang lahir ada CDI. Apa itu CDI? Ya, itu istilah umum. Kalau saya itu salah sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah, kita samakan aja istilahnya dengan istilah umum. Ya seperti itu selama proses ini seperti tadi membuka, terjadi loncatan bunga api. Karena proses pelepasan muatan dari kondensor. Menutup ini terjadi proses medan magnet di kumparan primer memotong kumparan sekunder. Seperti itu ya. Nah, karena 4 silinder, kebanyakan kita 4 silinder ya. Tadi ini A, ini 4 silinder karena 1, 2, 3, ada 4 cam ya. 4 cam. Ini yang saya hanya 2 aja nih. Ini sama aja ke sini ya, ada A, ada B. A itu apa, B itu apa? Yang perlu ini nih, B. Karena di sini sesuaikan ini. T tergantung ya. Besar kecilnya medan magnet di kumparan primer tergantung diameter yang mengalir di kumparan primer, tergantung banyaknya arus yang mengalir di kumparan primer, tergantung berapa penampang atau luas penampang di kumparan primer, berapa lama. Nah, ini lama lagi nih, berapa panjangnya. Nah, inilah yang mempengaruhi faktor berapa besar medan magnet kumparan di primer. Besar kecilnya kumparan medan magnet akan menghasilkan tegangan tinggi di sekunder ke busi. Ya, kita lihat di sini ada cam ya. Nanti lagi ada cam ya. Ini teori aja dulu ya. Ada cam ini nih. Nah, ini cam ini menutupkan kontak koil. Jadi pada saat ini yang sangat penting ya, sesuai dengan sini faktor ini. Semakin lama menutupnya, ini semakin maksimum. Medan arus di kumparan primer semakin maksimum, semakin lama. Nah, pada saat melepas juga, ini pada saat melepas ini terjadi di daerah A. A ini membuka, menutup, membuka, menutup. Nya B, ya inilah rumusnya. Di mana rumusnya ini sudut duel. Ini sudut duel itu adalah lamanya platina menutup. Lamanya platina menutup, satu putaran dibagi banyaknya silinder atau banyaknya cam, itu kali ini 60% itu hasil dari ini faktor ini, sehingga menghasilkan 50 derajat sampai 54 derajat. Ini diukurnya pakai tocometer. Tapi kalau tidak menggunakan tocometer, ya ini hasilnya. Ini membuka. Ini harus 0,40 sampai 0,50. Ini patokan ya. Nah, kebanyakan kenapa koil itu panas ya? Kenapa koil sampai dikompres? Nah, inilah terlalu rapat ya. Terlalu rapat sehingga apa yang terjadi di sini tidak proses terjadinya hilangnya medan magnet kumparan ini lama, tidak mencapai 0, harusnya mencapai 0.
nol ya, mencapai nol. Mencapai nol itu betul-betul medan magnet tidak ada. Nah ini kebanyakan orang ini tidak tahu ini, nggak tahu. Saya juga apakah nggak mau tahu, apakah tidak tahu, mungkin nggak tidak tahu karena sampai meledak ada ya. Ini koil ini sampai meledak ya karena inilah terlalu rapat ya, terlalu rapat, tidak tahu rumus ini. Nah sekarang ini ada punya saya ini yang akor ini lebih pendek lagi, lebih kecil. Nah situ putaran tinggi stabil ya. Karena ini kecil, karena ini dipengaruhi oleh RPM. Semakin RPM yang semakin tinggi, maka proses pelepasan medan magnet di kumparan ini, ini tidak mencapai nol. Harusnya mencapai nol, walaupun ada kondensor. Tapi kalau nggak ngerti ini elektronika, bisa aja nih paralel akan mempercepat proses charging dan discharging. Tapi tetap aja ya, ada loncatan bunga api di platina. Juga ini tidak mencapai nol. Nah itulah yang membuat panas. Membuat panas ini terlalu rapat sehingga medan arus di kumparan primer lama, seolah-olah tidak mengalir. Nah, koil ini seperti sama dengan trapo ya. Trapo fungsinya ini step up, merubah tegangan rendah menjadi tegangan tinggi. Nah, di sini di kumparan primer tadinya DC dari baterai, ini dirubah menjadi AC. Menjadi AC, mau tidak mau itu, kalau tidak dirubah menjadi AC, ini tidak akan terjadi tegangan tinggi di sekunder. Di sini tidak akan terjadi. Ini aja terus saja di sini medan magnet tidak dibuang, meledak, ya, pecah. Ada itu terjadi seperti itu. Salah satunya juga dikompres, itu ya terlalu kecil celahnya. Kalau ini celah kecil, ini semakin besar, artinya semakin rapat ya. Ini semakin besar, ini semakin kecil, rapat. Ini berbanding terbalik. Kalau celah diperkecil, ini memang menjadi besar. Lamanya platina menutup, ini menjadi lama. Itu yang bermasalah. Nah ini terpaksa aja ya. Saya tidak harus menghitung, tapi inilah faktor-faktornya. Ini faktor sekunder ya, sekunder. Atau proses terjadinya tegangan jadi sekunder ya. Baiklah saudara-saudara, materi ini kalau tidak mulai dari awal, ini akan kebingungan karena banyak nih lewat, banyak terlewat karena yang dari awal itu mulainya dari awal semuanya ini. Semua proses terjadinya tegangan tinggi, jadi sekunder harus dari awal ya. Kalau dari awal ini nyambung terus. Baiklah, saya sekian dulu karena ini kayaknya nggak tamat-tamat ya. Saya juga senang dengan kelistrikan karena itu banyak masalah. Saya juga yang ditipu ya di mobil itu, di kelistrikan, di kabel. Saya nanti lagi itu berbicara tentang kualitas kabel ya. Baik. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan, boleh mulai komentar, ini WA, atau datang ke sini nggak apa-apa, silakan aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.